Aja nek misalnya sekolah kae nilainya apa jenenge bijine abang itu apa termasuk jahiliyah itu. Nek zaman biyen limoe wis abang. Saiki ono biji abang ora ta? Ora ono ya apik kabeh ya saiki biji. Apresiasinya luar biasa seorang guru kepada anak didiknya. Kalau dulu ya bijine elek dikei abang gitu. Alhamdulillah saya itu dulu ya lumayan oke abangnya gitu. Dikira pinter tau aku padahal abangnya oke. Karena semua menyampaikan kabar yang baik dan semoga untuk kedepannya hal-hal baik selalu datang kepada kita semua. Memasuki acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan diisi oleh bapak saya sendiri yaitu Bapak Hendy Prakoso. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang pertama, marilah kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersatu dalam rangka menjalin sebuah silaturahmi, dalam rangka hadir dalam sebuah majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada semua manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang mau mempelajari, memahami sirahnya, dan juga semoga kita yang ada di sini, keluarga Trah Jaya Sukartan yang hari ini sudah berjumlah cukup banyak, itu termasuk orang-orang yang uri-uri sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tingkang sepindah kula ajeng menyapa kepada Pak Depute, kepada Ibu kula, kepada Pak Lek, Bu Lek, saudara-saudara semua, anak-anak semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga lewatnya bulan Ramadan ini menjadi insan yang lebih bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini judulnya cukup berat ya, tausiah. Karena tausiah itu secara bahasa Indonesia itu ya ceramah gitu, ceramah agama, nasihat agama. Sementara para hadirin semua yang ada di sini juga belum tentu saya itu di atasnya itu, tapi di sini kita sama-sama belajar karena Allah memberikan tugas kepada kita yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, itu yang paling utama. Kenapa saya berdiri duduk di sini menjadi seorang yang memberi tausiah gitu. Sementara bapak ibu semuanya, Pak Depute, Pak Le semuanya ya lebih sepuh, lebih punya pengalaman. Ibaratnya itu sekali ngomong langsung menggelegar gitu. Kalau kita kan generasi menengah, kalau saya termasuk generasi generasi X ya, generasi X, mintip-mintip tahun 80-an itu generasi milenial. Nah, ini sudah banyak yang generasi Z.
besok lagi tidak akan lama generasi alpha. Nah itu, walaupun itu bukan sejarah Indonesia, tapi itu sejarah Amerika, tapi banyak dipakai oleh orang gitu. Nah, terlepas dari itu, ya tadi tausiah itu dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kemudian yang kedua, memang ini permintaan dari Sahibul Bait, yaitu Lem yang kemarin ngomong-ngomong, karena Mas Wahyu kan mudik ke Jember, jadi saya diminta untuk menggantikannya. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena prinsipnya tadi apa? Watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu menasehati dalam hal kebenaran dan menasehati dalam hal kesabaran. Itu. Jadi dua paket yang tidak boleh dipisah antara kebenaran dan kesabaran. Benar tapi nggak sabar ya onone emosian. Itu. Kemudian salah tapi sabar, ya itu juga namanya tetap salah gitu. Maka dari itu kebenaran dan kesabaran itu menjadi satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Nah, indikator kebenaran itu apa sih sebenarnya gitu? Ya kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kebenaran itu ya fakta itu dianggap kebenaran ya. Cuman kalau kita melihat dari keyakinan kita, ya alhamdulillah kita semuanya muslim ya di keluarga Joyo Sukartan ini, Trah Joyo Sukartan ini, alhamdulillah semuanya muslim. Jadi indikator kebenaran itu ada di mana itu? Kira-kira ada di mana indikator kebenaran? Apakah kehendak kita sakarepe dhewe sebagai seorang manusia, wah ini kebenaran menurutku ngene gitu. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya bisa tidak. Gitu. Tapi yang paling utama kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kok tahu datangnya dari Allah itu kayak gimana? Allah juga nggak kelihatan kan? Allah itu nggak kelihatan. Tapi banyak informasi dari Al-Quran bahwa Allah itu ya gaib, artinya tidak bisa kelihatan oleh kasat mata kita, tapi bisa kita rasakan. Itu. Nah, untuk lebih bisa merasakan tentunya kita harus melihat, memahami, dan lebih jauh lagi adalah mengamalkan apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk manusia hidup itu adalah napa Bapak Ibu? Petunjuke nek tuku barang elektronik itu biasanya dikai buku panduan ya, diparingi buku panduan. Nah, nek kita hidup di dunia ini mak ceprot bayi ngerti-ngerti gede wis ngerti, kita tahu nggak ada petunjuk yang mesti kita ketahui. Itu apa kira-kira? Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi petunjuk itu adalah Al-Quran. Al-Quran tentunya satu paket dengan sunnah. Kalau secara tekstual, secara tulisannya itu adalah hadis. Kalau sunnah itu ya semua perilaku Rasulullah itu adalah sunnah. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu sunnah. Termasuk hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh kita gitu. Itu sebenarnya sunnah. Cuman karena nggak masuk dalam teks, yaitu mungkin kita hanya tahu dari hadis-hadis saja. Tapi kalau kita secara prinsip kita mengetahui sunnah atau sejarah Rasulullah, lah itu kita berarti berusaha untuk menjalankan sunnah itu, sunnah Rasul. Alhamdulillah di antara kita ada yang berupaya untuk sekolah di pondok Hafiz Quran. Alhamdulillah itu salah satu bentuk dari bagaimana kita nguri-uri petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini agar lestari gitu. Agar lestari, agar tidak punah, terutama di keluarga kita. Karena dengan demikian kita otomatis merawat pahala dari leluhur kita itu. Karena ini tajuknya halal bihalal, silaturahmi. Trah Joyo Sukartan, ya leluhur kita yang terdekat itu adalah Mbah Joyo Sukarto Kakung, Mbah Joyo Sukarto Putri, dan juga bapak-bapak kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Nah itu kita rawat pahalanya. Kita rawat dengan cara
kita nguri-uri Al-Quran dan Sunnah gitu. Alhamdulillah beberapa di antara kita mau, ada yang tergerak untuk berusaha untuk menjadi hafiz Quran. Hafiz Quran. Coba kita kan sering dengar gitu sebuah doa yang kaitannya dengan Al-Quran itu. Kalau kita sudah selesai membaca Al-Quran atau sudah selesai membaca satu juz atau bahkan satu Al-Quran, biasanya ada khotmil Quran gitu. Khotmil Quran. Doanya kayak gimana? Mungkin kita sering dengar di radio, di televisi, atau mungkin kita sendiri sok ikut gitu. Suka ikut. Itu. Ada yang tahu kayak gimana? Allahumma. Ya, coba saya coba ini ya, lafadzkan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, kayak gitu. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Nah, kayak gitu. Itu doa yang sangat luar biasa, karena siapapun yang melantunkan doa itu berharap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Jadi minta agar kita itu dalam hidup dirahmati dengan Al-Quran. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Coba luar biasa kan? Kalau kita udah disayangi, udah diberikan kasih sayang oleh Allah dengan Al-Quran, nah itu luar biasa efeknya dalam kehidupan kita itu. Kemudian jadikanlah ia imam, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami tentang apa yang kami lupa. Nek misalnya lali ya dilingke. Karo Al-Qur'an ning ya dicedhaki Al-Qur'ane. Tidak cuma didekati tok, tapi ya dibaca dan juga dipahami maksudnya kayak gimana gitu. Maksudnya seperti apa dari ayat Al-Qur'an yang kita baca tersebut itu. Kemudian dan ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Yang kami jahil itu apa jahil itu? Apa jahil itu kudu zaman jahiliyah, zaman biyen kan enggak gitu. Wis lewat. Gitu. Jahil itu berarti bapaknya wong jahil ki Abu Jahal. Sekarang kan Abu Jahal kan wis ra ono gitu. Tapi kan mereka menjalankan satu prinsip-prinsip jahiliyah itu, ya saiki ya bisa kita lihat fenomena yang terjadi gitu. Tapi jahil itu sebenarnya artinya bodoh. Bodoh. Anjir nek misalnya sekolah kae nilainya apa jenenge bijine abang itu apa termasuk jahiliyah itu. Nek zaman biyen limoe wis abang. Saiki ono biji abang ora ta? Ora ono ya apik kabeh saiki biji. Apresiasinya luar biasa seorang guru kepada anak didiknya. Kalau dulu ya bijine elek dikei abang gitu. Alhamdulillah saya itu dulu ya lumayan oke abange gitu. Dikira pinter tau aku padahal abange oke. Baik SD, SMP, SMA, ono abange gitu. Ya wis ora apa-apa. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan jahiliyah ini. Jahiliyah itu adalah bodoh dalam hal agama, bodoh dalam hal dinul Islam itu. Kalau dinul Islam itu bahasa Qur'annya ya. Kalau agama itu yang bisa kita jumpai sehari-hari di tempat kita tinggal ini, biasanya agamamu apa? Oh Islam. Biasanya agamanya apa? Oh Kristen dan lain sebagainya itu. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah ad-din atau dinul haq atau dinul Islam. Begitu. Nah berarti orang yang bodoh mengenai hal-hal yang kaitannya dengan dinul Islam atau bodoh kaitannya dengan Al-Quran, itulah yang dimaksud dengan jahil gitu. Berarti kudu dipinterke.
Carane minterke piye ya? Kita kan ini silaturahmi ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi bukan berarti saya duduk di sini megang mic itu lebih pinter, enggak. Itu murni bahwa kita itu watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran tadi. Itu yang dimaksud dengan jahil. Kemudian makna selanjutnya dari doa khatimul Quran tadi adalah bahwa kita meminta kepada Allah, kurniakanlah kami untuk dapat membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadikanlah perisai kami, wahai Tuhan semesta alam. Wah, itu kan luar biasa. Doa yang sangat luar biasa. Al-Quran itu sebenarnya cuma pendek gitu. Pendek apanya sih? Pendek masa turunnya itu loh. Masa turunnya Al-Quran itu pendek. Cuma 23 tahun. Nah, sekarang sudah pada usia berapa itu kan udah bonus berlipat-lipat itu. Jadi Rasulullah itu umurnya berapa? 60 berapa? 63 tahun. Al-Quran diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad itu 23 tahun. 23 tahun. Nah, berarti sisanya itu berarti berapa? 23 tahun. Kalau 63 tahun umur Rasulullah berarti dikurangi 23 tahun berarti 40 tahun. Itu belum turun Al-Quran. 40 tahun. Nah, itu adalah usia apa? Usia persiapan Nabi Muhammad SAW untuk menerima Al-Quran. Jadi nggak sekonyong-konyong turun, itu dipersiapkan dulu. Tuh, kayak gimana tuh persiapannya? Ya, salah satunya adalah menyiapkan menjadi pribadi yang lembut. Contohnya, Nabi Muhammad itu zaman remaja kan anggon wedhus. Anggon wedhus. Anggon wedhus itu kan sing jenenge wedhus nek digiring saka kandang digiring arep dingon iku mesti nyelewar-nyelewar anu neh dalane iki. Wah, ana anu suket mangan sih gitu. Nah, sing ngangon piye ya melu mandek. Nah, gitu. Nek jaman saiki do ora dingon kita enak wedhus iki. Nang kandang pakani sing ngarit sing duwe wedhus. Nah, itu. Nah, mandeke wedhus itu adalah pelajaran kesabaran yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang super sabar. Nah, semoga kita juga bisa belajar dari situ. Nek arep kaya Rasulullah yang ngingu wedhus. Gitu. Nek gelem. Ning ketoke kok anak milenial saiki, anak Gen Z ini orang kepikir ngingu wedhus itu lho. Pengine sekolah, lanjutke kuliah, baru kuwi dadi pegawai. Ya nggak apa-apa, itu adalah sebuah pilihan. Yang penting tetap pada koridor kebenaran tadi, kebenaran dan kesabaran. Nah, kayak gitu. Kemudian ada lagi, Rasulullah itu adalah sosok seorang apa? Sosok seorang pedagang. Sosok seorang pedagang. Itu sebelum jadi Rasul loh. Nah, sudah jadi Rasul nggak dagang lagi, wis ora diwetu itu. Itu murni untuk umatnya. Untuk umatnya sampai kepada kita hari ini juga sudah dipikirkan sama Rasulullah gitu. Itu jadi pribadi Rasulullah itu adalah sebagai sosok seorang pedagang. Berdagang dari Mekah ke Syam. Syam itu ya daerah Palestina, itu daerah mana lagi Irak itu ya kayak kita masuk Syam itu. Nah, itu membawa barang dagangannya milik calon istrinya itu, yaitu Siti Khadijah. Luar biasa. Kalau perilaku kafilah dagang itu dari Mekah ke Syam itu biasanya nggawa dagangan sampai Syam dijual habis, pulang dari Syam itu nggak bawa apa-apa, ya udah kotongan gitu. Unta, jaran itu ya kosong gitu. Tapi Rasulullah bisa berpikir bahwa setelah dari Syam, setelah analisis kira-kira barang-barang produk-produk sing payu neng gone Mekah iki apa sing iso tak gawa ning sing tak iso tak gawa saka Syam itu. Nah, itu membawa barang-barang dari Syam. Jadi keuntungannya double. Keuntungannya double-nya itulah kecerdasan Rasulullah.
Dan juga dalam berdagang itu prinsipnya juga nggak ngambil keuntungan banyak-banyak, tapi bloko iki rega kulane piro, kemudian nanti si konsumen mau ngasih keuntungan berapa. Nah, saiki iso berlaku nggak kira-kira kayak gitu. Dagang neng pasar, iki gedang aku juga regane 50.000 iki. Kuno arep badane piro? Nah, 50.000 malah ginyang gitu, ora dikai padi. Ginyang ngenyange yo sadis ngenyange. Mulane 50 ginyang 20.000. Tapi insya Allah tapi insya Allah saiki wis ora anu, wis ora zamane banyak ngenyang itu. Nek zaman biyen ini. Iya, zaman biyen nek ndelok ke apa pedagang ning pasar Cokro, pasar Nderen iki nek kenyang nganti kaya wong padu gitu. Itu tidak berlaku untuk Rasulullah. Walhasil ya dilebihkan berapa gitu. Nah, itu Rasulullah ternyata dengan pola seperti itu malah bisa membangkitkan kepercayaan dari konsumennya itu. Sehingga untungnya berlipat ganda, sehingga dipercaya betul oleh juragane. Juragane sapa? Siti Khadijah. Yang akhirnya Siti Khadijah malah justru naksir karo Rasulullah. Sing nglamar iki Siti Khadijah, diterima oleh para kerabatnya, ya ada Abu Thalib dan kerabatnya itu yang menerima lamaran dari Siti Khadijah. Nah, itu 40 tahun dipersiapkan. Sampai Titi Wancine wis siap menerima tugas sebagai seorang rasul itu di usia 40 tahun. Kemudian menerima wahyu sampai 13 tahun ke depan itu wahyu diterima di kota Mekah. Kemudian 10 tahun itu dilanjutkan di Madinah. Maka dari itu sejarah Rasulullah itu minimal kita buka bukunya, kita baca itu yang 23 tahun itu. Syukur iso 40 tahun itu iso lebih detail. Syukur sadurunge pra-kenabian berarti sebelum Rasulullah lahir itu juga dibaca-baca. Buku wis akeh, neng toko buku wis akeh. Tuku lewat online ya iso. Membaca Al-Qur'an pun itu adalah sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Karena lebih dari sepertiga Al-Qur'an itu adalah bercerita tentang sejarah. Lebih dari sepertiga Al-Qur'an itu menyampaikan tentang kisah. Jadi kisah itu merupakan satu metode yang sangat lembut ya, untuk menyampaikan kebenaran. Yang sangat lembut. Coba nek diceritani kan anteng gitu. Anteng, tapi nek diceritani sing aneh-aneh, menasehati dengan cara langsung, letterlek, itu biasanya tidak berkenan di hati. Tapi kalau memakai kisah itu adalah metode penyampaian kebenaran yang sangat lembut, atau bahasa kekiniannya ya smooth gitu. Semut atau lembut, itu semut loh, tapi semut. Makanya nek gawe jus gawe lembut dicampuri bangsa yogurt, dicampuri krim-krim macam-macam itu ya smoothies. Semua ya Mbak Lela, smoothies itu karena lembut itu. Nah, penyampaian kebenaran yang lembut itu adalah dengan cara berkisah. Itu. Iki ra krasa ngerti-ngerti wis 13 selawe menit. Ya karena ini hari Jumat nggih. Mungkin saya akhiri ya nek ngene iki ya terus ora nontek. Saya akhiri dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi ini hanya dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi tidak mengenal umur. Untuk tahun depan mungkin jatahe Mas Aji, ya toh. Nah, itu harus coba tampil gitu tahun depan untuk menjadi sohibul bait di acara Terah Jaya Sukartan. Monggo kita saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah itu dari pribadi saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendy atas tausiahnya yang sangat membuka wawasan dan bermanfaat. Mungkin ada yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan? Terlalu panjang. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu doa. Mari kita berdoa untuk buyut-buyut kita, mbah-mbah kita yang sudah mendahului di sisinya, dan untuk kita semua semoga bisa selalu selamat dunia dan akhirat.